Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai kuliah tentang genetika Mendel dan gen-gen pada kromosom. Pada gambar ini merupakan sel somatik. Jadi di dalam tubuh kita terdapat sel-sel somatik yang di dalamnya terdapat banyak organela. Beberapa organela yang ada di gambar ini adalah mitokondria dan juga nukleus. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam nukleus kita atau dalam inti sel terdapat materi genetik yang tersimpan dalam bentuk kromosom. Pada kenyataannya, kromosom ini tidak hanya terdapat pada inti sel, ada juga terdapat pada organela lain, yaitu mitokondria. Terdapat beberapa perbedaan antara kromosom yang ada di nukleus dan juga yang di mitokondria. Namun, kesamaannya, kromosom-kromosom tersebut terdiri dari materi genetik berupa urutan basa atau base pair yang terdiri atas basa purin dan juga basa pirimidin. Kita tidak akan membahas tentang penjelasan basa karena sudah terdapat pada materi kuliah sintesis protein di blok 5. Pada dasarnya kromosom ini memiliki materi genetik yang nantinya akan berperan dalam sintesis protein, menghasilkan protein-protein yang penting bagi tubuh kita, dan juga sebagai fungsi untuk mitosis atau pembelahan sel. Ini adalah gambaran dari kromosom pada manusia. Yang kita ketahui bahwa kromosom pada manusia terdapat 46 atau 23 pasang. 22 pasang autosom dan 1 pasang seks kromosom. Untuk penomoran kromosom 1 sampai 22 ternyata diberikan penomoran sesuai dengan ukurannya. Jadi bisa kita lihat di sini, kromosom yang terbesar di dalam tubuh kita adalah kromosom 1. Dan yang paling kecil adalah kromosom nomor 21. Bukan 22. Dan kromosom berikutnya adalah kromosom X dan kromosom Y. Atau kromosom XX pada perempuan. Untuk kromosom pada manusia sendiri terdapat beberapa istilah atau terminologi yang perlu diketahui, bahwa soma atau somatik ya, berasal dari kata soma, itu artinya adalah tubuh. Jadi semua sel di dalam tubuh itu merupakan sel somatik kecuali sel yang menghasilkan gamet atau sel-sel yang berhubungan dengan reproduksi. Karena sel gamet sendiri mempunyai istilah yang disebut dengan germline cell. Tidak termasuk sel somatik. Di dalam nukleus kita terdapat genom. Genom manusia ini artinya genom itu adalah keseluruhan sel atau keseluruhan dari base pair, keseluruhan materi genetik yang ada di tubuh manusia. Jadi istilah genom itu merujuk pada semua materi genetik yang ada di dalam tubuh kita dalam bentuk DNA maupun bentuk lebih besarnya adalah kromosom. Nah, pada tiap-tiap kromosom ini membawa materi genetik yang berbeda-beda tergantung dari materi DNA-nya. Dan sepasang kromosom itu disebut dengan homolog. Jadi bentuknya seperti huruf X seperti ini. Nah, satu pasang kromosom, misalkan ini kromosom 1, itu disebut dengan homolog. Nah, untuk kromosom sendiri
itu masing-masing kromosom akan diturunkan pada keturunan berikutnya. Jadi setiap kita itu memiliki separuh sifat ayah dan separuh sifat ibu biologisnya. Nah, DNA sendiri, DNA ini adalah materi genetik yang terkecil, sehingga kromosom itu merupakan bentuk besarnya. Nah, di masing-masing kromosom itu terdiri dari pasang basa yang disebut juga dengan DNA. Nah, DNA sendiri merupakan makromolekul polimer asam nukleat yang terdiri dari 5 rantai karbon karbohidrat atau deoksiribose, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Jadi adalah komponen dari DNA. Dia memiliki gugus karbohidrat dan juga basa nitrogen yang membuat DNA ini menjadi golongan dari protein dan juga gugus fosfat. Nah, basa terdiri atas 2 macam, basa purin dan basa pirimidin. Diharapkan Anda semua sudah bisa hafal apa yang disebut dengan basa purin dan basa pirimidin. Untuk basa purin sendiri, jika Anda pernah mendengar, sering mendengar bahwa beberapa makanan yang mengandung purin seperti kambing, kemudian kangkung, itu mengandung zat tinggi purin. Jadi sebenarnya purin sendiri dibutuhkan untuk tubuh kita, namun jika memang purin itu dikonsumsi terlalu banyak, maka bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita, contohnya asam urat. Karena purin sendiri merupakan salah satu pembentuk dari kristal asam urat. Nah, basa-basa ini akan membentuk suatu polinukleotida yang kemudian ditambahkan polimer dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian seperti yang tadi kita lihat pada gambar kromosom, bahwa kromosom yang terkecil itu adalah kromosom nomor 21. Pada kromosom 21 terdapat 5 juta base pair atau 5 juta pasang basa. Karena DNA ini kan merupakan double nukleotida. Jadi punya pasangannya. Tentu saja pasangan A itu adalah dengan T pada DNA, kemudian G dengan C. Nah, pada kromosom 21 itu terdapat 5 juta base pair. Sedangkan pada kromosom terbesar yaitu kromosom 1 terdapat 250 juta base pair atau 250 juta pasang basa. Nah, pasang-pasang basa ini itu merupakan suatu urutan dari base pair pertama sampai base pair ke 5 juta misalkan. Nah, dari urutan-urutan itu, dari urutan 1 ke 5 juta, yang disebut dengan materi genetik atau DNA untuk menghasilkan protein, itu tidak semuanya base pair ini akan berperan. Jadi hanya beberapa potongan materi genetik yang berperan untuk sintesis protein tertentu. Misalkan pada kromosom ke-1 itu terdapat 250 juta pasang basa. Hanya pasang basa misalkan ke-2 sampai ke 100 itu yang akan menghasilkan protein, misalkan protein yang untuk membentuk dinding sel. Nanti pada pasang basa atau urutan basa ke 1000 berapa sampai ke 1500 sampai ke 1700, nah itu akan menghasilkan protein yang juga berbeda walaupun masih sama-sama di
kromosom 1. Jadi satu kromosom itu dapat menghasilkan beberapa protein atau beberapa materi genetik. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang materi genetik yang akan menghasilkan protein, kita melihat dulu anatomi dari DNA ini. Tadi bahwa DNA itu terdiri dari rantai karbon, kemudian nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nah, pada dasarnya DNA ini dilingkupi oleh protein yang disebut dengan kromatin. Jadi DNA itu kan double helix. Anda sudah tahu semua apa yang disebut dengan double helix dan bisa terbayang bagaimana bentuknya. Nah, DNA yang double helix ini itu akan dilingkupi oleh protein yang disebut dengan kromatin. Namun pada saat pembelahan sel, kromatin itu akan terlepas sehingga ketika di bawah mikroskop itu kromosom terlihat jelas. Tapi jika tidak pada fase tertentu, pada fase S misalkan, itu kromatin tidak akan terlihat. Jadi dia hanya akan terlihat pada saat mulai pembelahan atau meiosis. Nah, selain itu, kromatin terdapat protein lain yang melingkupi disebut dengan histon. Mari kita lihat ya. Gambar di sebelah kiri, paling kiri sendiri itu adalah DNA yang double helix ya. Bentuk DNA double helix ini. Nah, di dalam ini adalah merupakan gambaran perbesaran ya. Kita lihat dari kanan dulu kalau begitu. Jadi ini adalah nukleus. Gambar paling kanan itu nukleus ketika dalam interfase pada saat pembelahan sel. Jika diambil salah satu bagian dari kromosomnya, itu kemudian kita diperbesar, yang terlihat pertama itu adalah bentuk solenoid. Ya, solenoid ini terdiri dari nukleosom. Ya, kita ambil dari satu lingkaran ini ya, solenoid ini satu. Jika satu solenoid ini diperbesar, itu akan membentuk nukleosom. Jadi nukleosom ini, jadi pita biru ini merupakan DNA. Pita biru merupakan DNA dan yang abu-abu ini adalah histon. Jadi DNA ini dia akan melingkupi histon untuk kemudian berikatan sehingga urutan pasang DNA yang panjang itu, double helix itu yang panjang, itu akan melingkupi protein histon. Kemudian histon itu akan berbentuk seperti solenoid. Nah, solenoid ini kemudian baru merupakan suatu bentuk besarnya adalah kromosom. Ya, jadi DNA ini memang komposisi paling kecil dalam tubuh kita. Jadi DNA tidak seperti yang kita bayangkan bahwa DNA tidak berdiri sendiri. Dia berikatan dengan protein yang disebut dengan histon, kemudian bentuk besarnya lagi itu adalah solenoid, dan akhirnya solenoid ini yang akan membentuk suatu kromosom yang terlihat pada saat interfase pada pembelahan sel, yang terlihat benang kromatinnya. Nah, histon tadi itu terdapat 5 macam atau 5 tipe histon, yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Ya, penamaan ini memang dinamakan oleh penemunya, jadi tidak tahu kenapa. Kemudian setiap kompleks yang terdiri dari DNA dan histon disebut juga dengan nukleosom. Jadi kompleks beberapa pasang basa pada DNA dan juga histon yang
yang dilingkupi oleh DNA itu disebut dengan nukleosom. Nah, ini adalah replikasi DNA. Nah, saya harap Anda tidak merasa bingung perbedaan antara replikasi DNA dan juga sintesis protein. Karena sama-sama di sini DNA-nya sempat menjadi single stranded. Hanya pada replikasi DNA ini langsung terbentuk pasang basa berikutnya, dan fungsinya juga jelas berbeda. Replikasi DNA itu hubungannya dengan mitosis nantinya, dengan perbanyakan sel, atau berhubungan dengan reproduksi untuk keturunannya. Namun single stranded DNA pada saat sintesis protein itu merupakan proses transkripsi. Jadi sangat berbeda antara transkripsi DNA, bukan transkripsi, yaitu mRNA atau messenger RNA, dan juga dengan replikasi DNA. Dan ini hubungannya dengan reproduksi atau kopi DNA untuk maksud atau tujuan untuk keturunannya. Di sini bisa kita lihat bahwa pasang basa, jadi basa DNA kita itu kan berpasangan seperti ini. Kemudian ketika pada proses reproduksi untuk menghasilkan keturunan, akan terjadi replikasi DNA, baik itu untuk mitosis juga meiosis. Nah, ini masing-masing orang tua, ayah, ibu itu akan memberikan replikasi DNA-nya. Jadi ini akan menjadi single stranded DNA. Pada proses ini terpisah ya, G, kemudian ini T, kemudian ini C, GA. Nah, pada replikasi, karena ini adalah single stranded DNA, maka basa timin tidak akan berubah menjadi urasil, karena ini bukan RNA. Jadi dia tetap DNA. Sehingga pasang basanya kemudian tetap G dengan C, A dengan T, T dengan A, C dengan G. Tidak berubah. Karena walaupun dia sempat membelah menjadi single stranded, tapi tetap sebagai DNA, bukan sebagai RNA. Seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa kromosom di dalam tubuh kita tidak hanya terdapat pada nukleus, tapi juga ada di organela lain yang disebut dengan mitokondria. Nah, mitokondria ini tidak hanya satu di dalam sel, jadi mitokondria itu ada banyak di dalam sel kita, di dalam sitoplasma, yang memang fungsi utamanya adalah untuk respirasi sel atau menghasilkan energi. Namun di dalam mitokondria sendiri, di dalam matriks mitokondria, itu juga terdapat DNA. Namun mitokondria DNA-nya hanya sepanjang 16 kilobase pair. Jadi 16 kilobase pair ini kurang lebih sepanjang 16.000 pasang basa. Nah, bentuknya juga sirkuler. Jadi bukan bentuk double helix dan hanya mengkode 37 gen. Kalau kromosom yang ada di nukleus itu bisa mengkode ratusan ribu gen. Nah, apa itu gen sendiri? Nah, nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi, intinya pada mitokondrial kromosom ini hanya diturunkan melalui maternal atau diturunkan oleh ibu saja.
Sedangkan kromosom yang ada di nukleus itu akan diturunkan oleh ayah dan ibu. Sehingga konsekuensinya adalah jika ada mutasi dari kromosom pada mitokondria ibu, maka pasti itu akan diturunkan ke anak-anaknya atau ke keturunannya. Nah, sayangnya memang pada mini blog ini kita tidak akan membahas tentang kelainan genetik yang berhubungan dengan mitokondria, karena tidak semua kuliah akan dibahas ya. Nah, ini adalah organization of chromosome. Jadi tidak semua kromosom itu akan menghasilkan protein yang melalui sintesis protein ya. Namun terdapat beberapa kromosom yang DNA-nya disebut dengan single copy yang diturunkan hanya untuk mempertahankan bentuk kromosom asli. Nah, single copy ini hanya terdiri dari beberapa base pair saja. Jadi seperti yang saya bahas tadi bahwa pada kromosom 1 contohnya itu terdapat 250 juta base pair. Nah, misalkan pada base pair ke 2000 sampai 2100 itu akan menghasilkan protein, misalkan untuk menghasilkan hormon insulin, misalkan kromosom dari 2000 ke 2100. Nah, semua pasang basa yang ada di urutan pasang basa yang ada di kromosom 2000 sampai 2100, misalkan urutannya adalah CGA, TAT, dan seterusnya sampai ke 100. Nah, itu yang disebut dengan gen. Urutan pasang basa yang menghasilkan suatu protein itu disebut dengan gen. Nah, gen itu bisa dinamakan gen yang menghasilkan insulin atau gen BRCA, itu gen-gennya. Nah, tapi apa yang disebut dengan BRCA itu adalah urutan pasang basa dari kromosom 3, misalkan dari nomor urutan pasang basa ke 3 sampai ke 70, misalkan seperti itu. Nah, ini tadi ya. Ini gen-gen yang penting dalam tubuh kita. Apa itu gen? Gen adalah sequence DNA. Sequence itu adalah urutan pasang basa DNA di dalam genom kita yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Biasanya produk ini adalah protein. Karena DNA harus melalui sintesis protein yang urutannya sudah Anda ketahui, yaitu dari transkripsi, translasi, dan juga perubahan dari DNA menjadi mRNA, jadi tRNA, dan juga rRNA, dan menghasilkan protein. Nah, itu dari urutan pasang basa yang menghasilkan suatu produk. Nah, produk gen ini bisa berupa nukleotida atau RNA yang fungsional. Artinya, endingnya nanti menjadi suatu protein. Walaupun protein itu tidak dalam bentuk makromolekul, bisa bentuknya mikromolekul, dalam arti sebagai asam nukleat, sebagai nukleotida, sebagai polinukleotida maupun asam amino. Tidak harus bentuk besarnya protein, namun memang masih dalam golongan protein. Nah, ini adalah gambaran DNA apabila DNA itu yang double helix menjadi lurus. Bisa kita lihat di sini bahwa DNA itu selalu dinomerin. Jadi urutan basa ke-1 sampai ke terakhirnya, ya, basa ke-1 itu selalu ada di 5 aksen. Jadi cara membaca DNA atau urutan base pair itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Cara membaca ini itu juga yang dilakukan oleh pada saat proses transkripsi, jadi membaca DNA menjadi mRNA. Jadi enzimnya mRNA transkriptase itu akan membaca urutan pasang basa dari
basa 1 sampai ke terakhir melalui urutan 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kita lihat di sini bahwa ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita ketahui. Pertama adalah upstream. Upstream ini merupakan urutan basa yang biasanya tidak dibaca atau tidak termasuk basa yang akan ditranskripsi. Nah, kita lihat itu upstream itu tidak dibaca ya. Jadi sama juga dengan promoter. Jadi promoter ini merupakan urutan pasang basa tempat melewatnya mRNA transkriptase tetapi tidak ikut dibaca. Jadi mRNA transkriptase itu misalkan pada kromosom 1 akan mensintesis protein dari basa ke 100 sampai 110. Jadi enzim ini akan bergerak dari 95 misalkan, basa ke 95 di daerah promoter. Nah, itu tidak dibaca. Nah, dia akan baru mulai membaca atau transkripsi dari urutan basa yang ke 100 sampai ke 110. Nah, ketika membaca itu disebut dengan 5 aksen ini ya. Itu disebut dengan 5 aksen untranslated region. Ya, itu mulai dibaca di situ. Dia hanya melewati saja ya. Jadi bagian promoter itu tidak dibaca. Bahasanya tidak dibaca, CGA-nya itu bukan dari situ. Hanya melewati saja. Nah, setelah start of transcription itu masih belum dibaca. Kemudian yang dibaca pertama itu adalah bagian biru, yaitu inisiator kodon ini. Jadi diingat lagi bahwa kodon adalah 3 pasang basa. Misalkan ATG itu adalah 1 kodon, ya. CGA itu 1 kodon. Ya, itu mulai dibaca. Nah, yang dibaca ini adalah hanya yang bagian eksonnya saja. Ekson ini merupakan gambar persegi panjang atau kotak yang berwarna biru muda. Nah, itu adalah yang ekson. Bagian yang hanya berwarna putih, bukan kotak biru, yang hanya garis panjang itu, disebut dengan intron. Nah, transkripsi itu hanya membaca basa yang merupakan ekson saja. Jadi intron tidak ikut dibaca. Jadi basa itu atau kodon DNA yang disebut dengan gen, itu yang dibaca hanya eksonnya saja. Nah, ekson itu selalu bergantian dengan intron. Jadi ekson, intron, ekson, intron. Begitu seterusnya sampai ke terminal kodon atau bagian akhir kodon yang dibaca. Nah, ketika mRNA transkriptase itu membaca ekson, kemudian dia sampai ke intron, intron itu kemudian tidak akan dibaca. Jadi seperti beristirahat. Jadi dia berjalan terus tetapi tidak dibaca. Ketika bertemu ekson, kemudian dia akan mentranskripsi lagi. Begitu seterusnya sampai target gennya selesai, yaitu misalkan gen ke 100, ke 110 tadi ya. Nah, berarti terminal kodon ini adalah urutan basa ke 110. Kemudian setelah itu merupakan daerah yang disebut dengan 3 aksen untranslated region. Jadi mRNA transkriptasenya sudah selesai kerjanya sampai ke basa ke 110. Nah, setelah itu dia akan berjalan terus ke terminal kodon, dan area untranslated region ini dan juga 3 aksen ini, polyadenylation signal ini, itu disebut dengan downstream. Ya. Nah, membacanya dari 5 aksen ke 3 aksen. Sebenarnya mRNA transkriptase itu akan membentuk protein sepanjang dari kromosom
itu sendiri. Jadi misalkan pada kromosom 1 ada 250 juta pasang base pair, maka enzim itu ya juga akan berjalan dari basa 1 sampai 250 juta. Nah, itu protein yang dihasilkan juga pastinya banyak. Jadi ketika dia lewat itu akan ada basa yang tidak dibaca, hanya lewat saja. Ada juga basa yang disintesis jadi protein, ditranskripsi, ada juga yang hanya dilewati saja. Nah, ini adalah gambaran apabila garis-garis tadi dibentuk seperti bahasanya ya. Ini urutan bahasa kita lihat dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini jangan bingung dengan 3 aksen di bawahnya 5 aksen ini ya, karena DNA itu kan double helix, punya pasangannya. Ketika yang terjadi itu adalah transkripsi, maka yang dibaca itu hanyalah yang bagian 5 aksen. Nah, bagian 5 aksen ini akan dibaca. Itu ada urutannya T, A, T, G, C. Ini adalah transkripsi, sehingga yang dibentuk adalah mRNA. Anda harus ingat, berarti 5 aksennya yang terbentuk adalah A, C, A, U, U, UG. Karena ini RNA, yang terbentuk bahasanya bukan timin, tapi adalah urasil. Nah, ini sama seperti tadi membacanya ya, ada downstreamnya, ada start transcription-nya, yang dibaca hanyalah yang bagian ekson saja. Pada contoh ini adalah gen yang menghasilkan beta globin. Beta globin ada pada salah satu komponen hemoglobin. Nah, ini contohnya adalah pada kromosom 11. Jadi menghasilkan rantai globin beta, sehingga apabila ada mutasi pada kromosom 11, maka protein beta globin yang terbentuk ini tidak akan sempurna. Hubungannya nanti akan menjadi penyakit thalassemia yang beta. Nah, gen yang menghasilkan globin beta ini merupakan basa sepanjang 1,6 kilobase pair. Ini bukan kilobyte ya, tapi kilobase pair. Nah, ini terdapat 3 ekson dan 2 intron. Jadi, kita ingat lagi bahwa yang dibaca atau yang ditranskripsi itu hanya eksonnya saja. Tetapi 160 base pair ini ada 3 ekson dan 2 intron. Nah, gen berikutnya ini menghasilkan rantai globin A, yaitu di kromosom 16. Sama pentingnya dengan rantai globin beta untuk membentuk hemoglobin. Jika ada mutasi pada kromosom 16, maka yang terjadi adalah thalassemia yang alfa. Kemudian ada yang disebut dengan gen BRCA. BRCA ini gen yang bertanggung jawab pada risiko kanker payudara dan juga ovarium. Kemudian kromosom yang lain yang juga penting di kromosom 21, ya, kromosom yang paling kecil, terdapat gen yang salah satunya disebut dengan gen SOD1. SOD ini dia menghasilkan superoksid dismutase yang merupakan antioksidan endogen. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang disebut dengan antioksidan. Kalau antioksidan eksogen contohnya itu seperti vitamin E, vitamin C, flavonoid. Itu merupakan antioksidan eksogen. Namun di dalam tubuh kita sendiri itu juga menghasilkan antioksidan endogen. Salah satunya adalah superoksid dismutase. Ini merupakan suatu enzim. Dan gen berikutnya itu adalah gen DSCR1 atau Down Syndrome Critical Regional 1. Nah, ini berhubungan dengan Down Syndrome.
ini sama-sama ada di kromosom 21. Nah, ini kita bisa lihat ya. Pada satu kromosom itu bisa menghasilkan macam-macam atau macam-macam protein. Ini sama-sama di kromosom 21, ada urutan basa yang menghasilkan antioksidan, ada juga gen yang apabila termutasi ini akan berhubungan dengan Down syndrome, karena Down syndrome itu merupakan trisomi 21. Nah, ini reminder saja bahwa hukum Mendel 1 itu the law of segregation of allelic genes, yang merupakan hukum pemisahan gen yang sealel. Jadi pada saat pembentukan gamet, gen yang menentukan suatu sifat mengadakan segregasi atau memisah, sehingga gamet hanya menerima sebuah gen saja, atau gamet ini adalah keturunannya. Kemudian hukum Mendel 2, the law of independent assortment of genes. Jadi pengelompokannya secara bebas. Ya, anggota dari sepasang gen ini bisa memisah secara bebas, jadi tidak saling mempengaruhi ketika berlangsung meiosis selama pembentukan gamet. Jadi kromosom manusia ini diploid ya, artinya ada 2. Artinya tiap sel somatik merupakan kopi atau diturunkan oleh masing-masing kromosom orang tuanya. Nah, kariotip ini akan menampilkan semua kromosom yang terlihat pada saat metafase. Jadi semua ketika meiosis itu ketika sel itu akan replikasi, membelah, yaitu semuanya terpisah dulu. Jadi dia akan seperti membentuk single stranded DNA dulu. Kemudian dari masing-masing single stranded itu akan membentuk kopian dari DNA-nya. Nah, sel germ ini atau sel gamet yang menghasilkan untuk berhubungan reproduksi itu dihasilkan dengan cara meiosis dan mengandung kromosom haploid. Ya, jadi bukan diploid lagi. Nah, independent assortment ini terjadi pada saat meiosis itu sendiri ya. Jadi sifat-sifat gennya akan diturunkan secara acak. Nah, probabilitas dari gen yang diturunkan tergantung sifat dari gen, baik itu wild type atau mutan. Jadi di sini maksudnya ketika memang disinilah Islam itu cukup adil gitu ya, atau menyarankan kita anda yang masih belum menikah itu memang diminta untuk tidak menikah dengan keluarga yang lebih dekat daripada sepupu. Ya, itu dilarang. Karena apa? Jika terjadi pernikahan antar saudara kandung, maka sifat-sifat gen itu yang mutan itu probabilitasnya akan lebih besar untuk diturunkan. Nah, makanya kita diminta atau mencari jodoh yang jauh atau ya paling minimal adalah sepupu. Kalau bisa ya memang orang yang bukan saudara dekat, agar kita mengenal dari suku bangsa yang lain. Nah, ini maksudnya salah satunya adalah untuk menghindarkan dari diturunkannya atau probabilitas yang mutan ini akan menjadi lebih besar apabila hubungan saudara atau hubungan sedarahnya itu semakin dekat. Nah, gen ini terletak pada tempat khusus dalam kromosom yang disebut dengan locus. Jadi gen tadi ya, BRCA1 ini itu misalkan urutan pasang basa dari kromosom 16 ya, tadi kromosom 16 misalkan dari 102 sampai 110. Nah, itu di dalam suatu lokus.
Nah, bentuk gen pada lokus itu disebut dengan alel. Jadi, setiap lokus itu terdapat 2 alel. Nah, alel ini kalau kita ibaratkan itu A. Misalkan ya, misalkan M besar itu adalah mawar merah, maka yang disebut dengan alel itu adalah M. M itu adalah alel, disebut dengan alel. Nah, jika alelnya itu sama, M besar, maka disebut dengan homozigot. Jika M besar, M kecil, maka disebut dengan heterozigot. Nah, kemungkinan M besar atau M kecil itu merupakan salah satunya bisa jadi adalah mutasi. Istilah lain yang perlu diketahui adalah phenotype. Itu observable trait dari individu. Jadi observable itu bisa yang terlihat ya dari suatu individu yang memungkinkan hasil interaksi gen dan juga lingkungan. Jadi fenotip ini tidak semata-mata terbentuk dari genetik saja. Misalkan fenotip kita aslinya itu rambutnya misalkan aslinya kulitnya adalah kuning. Kemudian karena kita sering kena sinar matahari, kemudian kuning menjadi lebih coklat gitu ya. Nah, itu fenotipnya itu berarti merupakan suatu interaksi tidak hanya karena gen, tapi juga lingkungan karena sering terpapar sinar matahari, misalkan seperti itu. Kemudian genotype itu merupakan komposisi genetik dari seorang individu. Jadi genotype ini adalah gen-gennya ya. Kemudian istilah lain adalah dominan. Jadi satu manifest yang terlihat pada saat gennya heterozigot. Misalkan M besar, M kecil. M besar itu adalah mawar merah, M kecil adalah mawar putih. Sehingga ketika sifat M besar itu dominan, maka manifest yang terlihat atau fenotipenya adalah mawar merah, walaupun pada saat itu gennya adalah M besar, M kecil. Kodominan itu adalah kedua manifest yang nampak dari alel yang heterozigot. Nah, kodominan ini jika contohnya M besar adalah mawar merah, M kecil adalah mawar putih, maka kodominan adalah manifestnya atau fenotipenya adalah mawar merah muda atau pink. Jadi tidak ada yang lebih dominan salah satunya. Kemudian resesif adalah manifest yang nampak hanya bila kedua alelnya homozigot. Jadi di sini resesif itu misalkan M kecil. Jadi manifestnya atau fenotipenya adalah mawar putih. Syarat untuk resesif ini bisa muncul adalah jika keduanya homozigot. Kemudian sex-linked adalah alel mutan yang ada di kromosom X. Jadi penyakit yang akan diturunkan kepada laki-laki. Ya, alel mutan pada perempuan menjadikannya karier. Jadi wanita yang membawa mutan pada kromosom X-nya hanya akan diturunkan kepada laki-laki. Untuk anaknya yang perempuan tentu saja itu akan menjadikan anak perempuannya adalah karier. Kemudian penetrans adalah manifest yang terlihat pada orang yang membawa gen mutan. Jadi penetrans 100% itu artinya semua orang yang membawa gen mutan itu akan termanifest di fenotipenya. Jadi misalkan ada M besar M kecil dengan M kecil itu adalah mawar putih, maka 100% itu walaupun semakin mutan gennya itu semakin mutan, dia hanya dengan satu alel saja itu mawarnya sudah berwarna putih. Jadi itu yang disebut dengan penetran 1%, walaupun heterozigot, tetapi karena mutannya itu penetran sifat dari mutasinya itu 100% atau penetran 100%, maka walaupun alelnya M besar M kecil, maka yang terlihat adalah warna
putih. Nah, ini adalah istilah untuk mutasi. Mutasi itu pada DNA macam-macam bentuknya. Intinya mutasi itu adalah perubahan menjadi tidak normal. Nah, mutasi itu bisa delesi, bisa insersi. Ya, delesi itu berarti hilangnya basa pada DNA. Misalkan urutan DNA yang membentuk protein insulin misalkan adalah ATG-CA. ATG-CA ya. Jika karena suatu hal, misalkan karena sinar X ya, ATG-CA, yang C-nya ini berubah menjadi ATG-A. Nah, delesi, maka pada akhirnya transkripsi protein itu tidak akan berjalan atau berjalan tetapi tidak sempurna. Karena kurangnya satu basa yang ada pada urutan gen untuk membentuk insulin itu. Ya, karena satu basa ini juga sama pentingnya. Kemudian insersi, justru terdapat penambahan DNA atau penambahan basa pada sekuens DNA yang sudah ada. Jadi misalkan ATG-CA, pada insersi ini berarti ATG-CGA. Nah, itu insersi, jadi penambahan basa pada sekuens yang sudah ada. Dua-duanya sama-sama istilahnya mutasi dan sama-sama akan berakibat tidak baik pada protein yang dihasilkan, baik itu proteinnya akan berhenti dihasilkan atau dihasilkan namun tidak maksimal atau tidak optimal, atau dihasilkan tetapi tidak ada fungsinya. Itu bisa saja terjadi. Nah, ini adalah contoh dari Law of Mendel pada hukum Mendel. Hukum Mendel yang pertama. Jadi di sini mawar merah dan mawar putih ketika gametnya muncul, mawar merah, M besar itu mawar merah, M besar M kecil tetap mawar merah, dan M kecil baru mawar putih. Jadi pada hukum Mendel yang pertama, kemungkinan gamet yang terbentuk itu adalah 3:1 atau 75:25%. Untuk hukum Mendel yang kedua sendiri juga. Sedangkan untuk Mendel yang kedua, jadi karena ini tidak saling mempengaruhi, jadi pengelompokannya itu bebas, maka pada mawar merah itu M besar, mawar putih M kecil, pada gamet pertama itu terbentuk mawar merah, mawar kecil. Kemudian untuk gamet G2-nya, di sini karena pengelompokannya M besar, M kecil, maka yang terbentuk adalah mawar merah 25%, mawar pink 50%, dan mawar putih 25%, atau 1:2:1. Nah, itulah perbedaan dari hukum Mendel yang pertama dan juga Mendel yang kedua.